sebulan menikah, pesepak bola Pratama Arhan dan Azizah Salsa yang kini menetap di Jepang nampaknya berencana untuk segera memiliki anak. Hal tersebut disampaikan putri anggota DPR Liandre Rosiade itu pada para sahabatnya. Selebgram Fuji dan Ratu Namira mengunggah percakapan mereka bersama Azizah Salsa di WhatsApp grup mereka. Di sana, Zize sapaan akrabnya sempat menyebut-nyebut Cipung yang maksudnya adalah bayi yang lucu seperti putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. "Gas bikin Cipung," tulis Azizah Salsa seperti yang Instagram pribadinya. Ceplosannya lantas membuat para sahabatnya heboh. Mereka mengunggah potongan percakapan itu ke Instagram story masing-masing. Ratu Namira bahkan menyebut ibu Zize dalam postingannya. Ia juga memposting tangkapan layarnya yang sedang melakukan panggilan video bersama Zize dan Arhan. Saat itu Zize terlihat sedang mengenakan piyama pink yang disebut baju dinas oleh banyak warganet dan tidur di lengan suaminya. Nurul Anastasia Cicipung on proses Umi, tulisnya. Tentu saja, ini juga membuat para penggemar pasangan tersebut antusias memiliki keponakan online dari Arhan dan Zize dan membayangkan bagaimana wajah lucu dan menggemaskan saat bayi mereka lahir kelak. "Cipung kedua gue udah otu," kata Ed Jian. "Bangun tidur lihat beginian, bikin nyengir-nyengir sendiri," tambah Ed IC. "Baju dinasnya emping," ujar Ed Lily. "Gue kalau jet temen Azizah juga gitu kayaknya. Lihatnya gemes banget soalnya," ungkap Ed Nide. Azizah Salsa tengah menjadi sorotan publik usai menjadi istri Pratama Arhan. Putri Ketua DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade itu menikah dengan Arhan di Jepang. Saksi pernikahannya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Usai memperkuat timnas Indonesia U23 melawan China Taipei dan Turkmenistan, Arhan pun terbang ke Tokyo, Jepang untuk kembali bergabung dengan klubnya Tokyo Verdy. Tokyo Verdy merupakan klub yang bermain di Liga 2 Jepang. Sang istri Azizah Salsa pun menyusul mantan bek PSIS Semarang itu. Perempuan bernama asli Nurul Azizah Rosiade diantar orang tua ke Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Bahkan, ada momen haru terlihat saat sang ayah, Andre Rosiade menggendong Azizah di belakang menuju ruang tunggu naik pesawat. Terlihat Andre Rosiade pun memperbaiki pegangan koper Azizah sebelum naik pesawat. Azizah harus menempuh perjalanan jauh menuju Bandara Udara Oshima, Jepang. Oshima Airport merupakan bandara udara yang terdekat dengan klub Tokyo Verdy. Jaraknya sekitar 60 km. Meski demikian Azizah harus menempuh penerbangan selama 7 jam dari Jakarta menuju Oshima Airport. Ada momen manis antara Salsa dengan Arhan saat berada di bandara udara itu. Arhan yang memakai kaos putih lengan pendek dan celana bahan berwarna krem tengah berfoto bersama penggemarnya. Saat bersalaman dengan seseorang tiba-tiba Arhan menengok ke arah kanannya. Namun, kemudian dia kembali menatap ke depan menyalami orang yang ada di depannya. Meski demikian Azizah harus menempuh penerbangan selama 7 jam dari Jakarta menuju Oshima Airport. Ada momen manis antara Salsa dengan Arhan saat berada di bandara udara itu. Arhan yang memakai kaos putih lengan pendek dan celana bahan berwarna krem tengah berfoto bersama penggemarnya. Saat bersalaman dengan seseorang tiba-tiba Arhan menengok ke arah kanannya. Namun, kemudian dia kembali menatap ke depan menyalami orang yang ada di depannya. Dari belakang Arhan, Azizah terlihat berlari mengejar Arhan yang tengah salaman. Saat sudah berada di dekat Arhan, Azizah pun langsung merangkul dan membisikkan sesuatu ke telinga Arhan. Arhan pun langsung menatap mata Azizah sambil memeluknya. Begitupun sebaliknya Azizah menatap mata Arhan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Sebelum menikah dengan Nagita Slavina, Raffi Ahmad memang dikenal playboy. Bahkan, penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL sempat jadi korbannya. Diketahui, BCL dan Raffi Ahmad memang menjajaki karir di dunia hiburan bersama sejak masih remaja. BCL lantas membongkar kisah masa lalunya dengan Raffi di acara FYP Trans 7, Senin. Dalam acara itu, awalnya Raffi selaku host memuji BCL yang kian gorgeous.
BCL mengaku tak ada perubahan signifikan pada dirinya. Perubahan yang terjadi hanya seputar umur. Lebih lanjut, BCL membongkar cerita ketika pertama kali bertemu Raffi Ahmad. "Kita ketemu sudah 2 kali, yang pertama di iklan waktu itu," ujar BCL. Setelah iklan, BCL dan Raffi kembali dipertemukan dalam sinetron Senandung Masa Puber. Menurut BCL, pada saat itu Raffi bertingkah seolah sudah dewasa dan paling tampan di lokasi syuting. Padahal Raffi kala itu masih kelas 3 SMP, sedangkan BCL sudah SMA. Namun, Raffi sudah berani menebar rayuan pada BCL. "Kita dapat iklan ini gue pertama, soft drink. Gue masih kelas 3 SMP, baru mau lulus SMP mau ke SMA sudah jadi model aneka," ungkap Raffi tersipu malu. Rupanya, Raffi kala itu berusaha mendekatkan diri dengan BCL. Raffi lantas bertanya BCL masih duduk di kelas berapa. Raffi tanya, "Kamu kelas berapa?" "Aku jawab, baru lulus," gitu, kata BCL. Dia, Raffi bilang, "Aku juga baru lulus." "Lulus SMP," kata BCL. Gue jawab, "Ya aku mah lulus SMA," tambahnya. BCL kala itu langsung menilai Raffi terlalu percaya diri, meski baru lulus SMP. Ia bahkan tertawa mengingat bagaimana sikap Raffi yang merasa cowok paling ganteng saat itu. Kalau sekarang mungkin beda 3 tahun nggak kerasa. Cuma kalau umurnya SMP, sama SMA kan kerasa banget, beda. Kayak, anak kecil, apaan sih sok sepik-sepik, gitu. Dia udah ngerasa paling ganteng banget di situ, beber BCL. Hal ini langsung membuat Raffi semakin terbahak. Ternyata, perilaku Raffi di masa lalu mengingatkan BCL pada anak semata wayangnya, Noah Sinclair. BCL berujar bahwa putranya dengan almarhum Ashraf Sinclair itu kini sudah berusia 13 tahun dan sudah mulai memiliki perasaan suka dengan lawan jenis. Dia 13 tahun. "Dulu kamu sepikin aku umur 14 tahun ya. Awalnya aku tenang-tenang saja, pas lihat ke Raffi, oh iya usia segitu juga ya, bisa ya," tutup BCL. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya. Profil dan biodata Rayanza menarik diulas. Pasalnya, tingkah laku anak kedua pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu sukses mencuri perhatian. Rayanza atau biasa dipanggil Cipung semakin hari kian menggemaskan dengan tingkah pola juga kelucuannya. Bagaimana tidak, dengan wajah Rayanza menggemaskan serta memiliki sifat lucu semakin membuat banyak orang gemas. Meski di usia masih bayi, Rayanza sudah tidak asing lagi bagi masyarakat tanah air karena kerap diajak orang tua untuk syuting dan banyak video menggemaskan Rayanza yang muncul di FYP TikTok. Tak heran jika Rayanza langsung menarik perhatian netizen dan menjadi salah satu bayi favorit di jagat maya. Terima kasih sudah menonton.